Oke, saya akan mulai dengan berdoa. Kita bersatu hati dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur siang hari ini. Kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Berkati ya Tuhan apa yang kami baca, apa yang kami pelajari. Kiranya boleh membangun iman kami, menguatkan wawasan kami, dan membuat kami boleh mengenal Tuhan lebih baik lagi dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan belajar sesuatu yang tentunya masih seputar Natal. Kalau yang lalu kita belajar dari dua orang yang merupakan satu pasangan yang sudah tua, yaitu Elizabeth dan Zakaria. Dan mereka mendapatkan anak di usia yang sangat lanjut, yang sangat tua sekali. Nah, nama anaknya adalah Yohanes Pembaptis. Kita akan belajar sesuatu hari ini. Ya, saya coba tampilkan gambar ini yang tentu mudah sekali untuk ditebak. Ya, kalau menurut Nara ini gambar siapa dan siapa? Tahu? Menurut Cinta, ini gambar siapa dan siapa? Maria dan Yusuf, Pak. Ya, Maria dan Yusuf. Tokoh-tokoh Alkitab itu kita mungkin tidak terlalu tahu wajah mereka, tapi biasanya karena dikaitkan dengan cerita-cerita tertentu, kita tentu akan mudah menebak, oh pasti ini, oh ini. Misalkan ada seorang yang membaptis di air, kita pasti akan, oh menebak ini adalah Yohanes Pembaptis. Ya kan juga ini dengan Yusuf dan Maria. Nah, ini Maria memegang perutnya yang sudah membesar, kurang lebih ketika perjalanan ini ya sudah 6 bulanan. Jika mengandung atau hamil, yaitu seorang anak bukan Yesus, namanya Yesus. Ini adalah Yusuf, mereka naik ke ledeng. Sekarang kita akan belajar firman Tuhannya. Nah Tuhan, kali ini belajar dari Yusuf dan Maria. Ya, kalau yang lalu belajar dari Zakaria dan Elizabeth, sekarang kita belajar dari kisah Yusuf dan Maria. Ya, setiap Natal tentu seringkali kita mendengar cerita seperti ini, tapi kita akan belajar secara mendalam. Sebagai dasar firman Tuhannya, saya baca dari Yesaya 7 ayat 14. Firman Tuhan berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi waktu itu bangsa Israel meminta keselamatan, meminta pembebasan. Tapi Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, Tuhan sendiri memberikan kepadamu tanda. Seorang perempuan muda mengandung. Jadi masih muda, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Itu adalah nama sebutan untuk Tuhan Yesus. Nah, kenapa ayatnya saya gunakan ayat dari Nabi Yesaya? Karena ini adalah nubuatan yang sudah lama sekali. Nabi Yesaya menulis surat ini, kitab ini tahun 700 sebelum Masehi. Jadi 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Kalau kalian tahu bahwa kadang-kadang kalau membaca satu cerita ada tulisan SM. SM itu artinya sebelum Masehi, yaitu tahun sebelum Yesus lahir. Masehi itu Tuhan Yesus. Masehi itu Mesias. Bahasa Inggrisnya BC, before Christ. Jadi 700 tahun sebelum Masehi berarti 700 tahun sebelum Masehi. Tuhan Yesus itu lahirnya dijadikan patokan adalah tahun nol. Jadi nol. Jadi dari kalau sebelum Masehi berarti ke belakang lagi. Ketika dihitung setelah Tuhan Yesus lahir, itu dihitung tahun Masehi. Sekarang ini adalah tahun 2024 Masehi. Jadi setelah kelahiran Tuhan Yesus.
Nabi Yesaya sudah menubuatkan jauh sebelumnya mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Padahal Nabi Yesaya sendiri tidak pernah tahu siapa yang dimaksud perempuan muda. Seorang perempuan muda yang kita ketahui sekarang namanya adalah Maria. Namanya yang dilahirkan sudah diketahui dari awal, yaitu Immanuel. Dalam hal ini kita tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus tidak main-main. Sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Dinubuatkan, diramalkan. Sudah diramalkan ratusan tahun sebelumnya. Dan janji itu ditepati. Siapa yang seperti Tuhan Yesus kelahirannya dinubuatkan jauh sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus bahwa akan ada seorang anak yang akan lahir ratusan tahun sebelum. Selain Tuhan Yesus tidak ada. Bahkan ketika Nabi Yesaya meninggal, dia mungkin belum, dia tidak sampai melihat siapa yang dimaksud. Perempuan muda mengandung, melahirkan anak laki-laki namanya Imam. Baru ratusan tahun. Kan rasanya tidak bisa dipercaya bahwa nanti ratusan tahun akan lahir seorang anak. Tapi hal ini dipegang sebagai janji keselamatan. Oke, yang pertama kita akan belajar pembelajaran tentang Yusuf dan Maria. Yang pertama adalah Yusuf seorang yang tulus hati. Ini ayatnya agak panjang, kita bagi dua. Sinta baca ayat 18 sampai 19, Nara ayat 20 sampai 21. Nah, sekarang disiapkan kitabnya. Silakan Sinta baca Matius 1 ayat 18 sampai 19. Matius 1 ayat 18 di bawah perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dilanjutkan Nara ayat 20 sampai 21. 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya, saya coba mengajak berpikir sedikit, yaitu dari Kak Sinta, saya ajak berpikir. Di situ tadi yang dibaca, Yusuf mau menceraikan. Iya, ya, padahal di Alkitab ditulis di ayat itu mereka masih apa? Bertunangan. Bertunangan. Loh, bertunangan kok bisa cerai? Nah, padahal belum menikah. Apa menurut Sinta? Memahami enggak cerita itu? Mungkin putus hubungan, Mbak. Meninggalkan gitu. Ya, oke, gini. Jadi perlu kalian ketahui bahwa di tradisi Yahudi, tradisi bangsa Yahudi itu tidak sama dengan tradisi kita di Jawa atau di Indonesia. Kalau di Yahudi atau bangsa Israel saat itu, orang yang bertunangan itu sudah dianggap seperti menikah, cuma belum boleh tinggal bersama. Jadi kalau ada orang bertunangan, itu artinya apa? Sudah pasti ini nanti jadi suami istri. Ini pasti nanti adalah suaminya ya Yusuf, istrinya Maria. Mereka dipisahkan dulu selama beberapa bulan, bahkan kalau nggak salah sampai 1 tahun. Tapi kalau sudah bertunangan, ini sudah pasti istri. Ini sudah pasti suaminya. Dan tidak boleh ada yang memisahkan, tidak boleh ada yang eh, mencampuri, kecuali mereka sendiri mungkin punya alasan tertentu. Karena itu kalau ada kata eh, Yusuf mau bercerai dari tunangannya, ya itu karena memang di dalam tradisinya mereka sudah dianggap menikah, seperti suami istri.
Bertunangan itu artinya sudah seperti suami istri, walaupun belum tinggal bersama. Sampai nanti akhirnya menikah beneran. Dulu saya juga bingung loh, ini tunangan kok bercerai, mestinya kan putus atau apa. Kalau di Indonesia, misalkan orang tunangan itu kan eh, masih belum tentu jadi suami istri sampai pernikahan. Bisa jadi eh, mungkin karena satu masalah atau hal yang lain akhirnya berpisah. Kalau di Indonesia orang bertunangan itu masih mungkin 70%, 80%, eh, tapi belum pasti bahwa itu adalah pasangannya. Tapi di tradisi Yahudi, orang yang bertunangan itu adalah sudah pasti suami istri nantinya. Nah, itu jadi ini sudah saya jelaskan. Yusuf dan Maria ketika berpacaran atau bertunangan. Situ dituliskan juga bahwa Yusuf seorang yang tulus hati. Apa artinya? Apa arti bahwa Yusuf seorang yang tulus hati? Yusuf dan Maria ini adalah pembelajaran bagi kita semua. Ketika berpacaran atau bertunangan, istilahnya tunangan ya belum apa tidak pacaran, menjaga kekudusan. Oleh karena itu Yusuf disebut seorang yang tulus hati. Tulus hati artinya tahu tata susila. Apa maksudnya? Dia menjaga dengan baik hubungan mereka, tidak memanfaatkan untuk nafsunya sendiri. Sebenarnya dalam kekristenan pun juga tidak mengenal pacaran, tapi pertunangan, supaya hubungan tetap aman sampai pernikahan. Apa bedanya dengan pacaran? Pacaran itu kadang-kadang melibatkan sesuatu perasaan yang tidak menentu, akhirnya ganti sana, ganti sini. Ya, mungkin lebih tepatnya hanya pendekatan, nanti kemudian sudah cocok ya ke yang lebih serius. Seringkali kalau pacaran, orang dunia kan punya mantan pacar begitu banyak, putus dengan ini, putus dengan itu, dan sebagainya. Nah, di kekristenan sebenarnya tidak berharap seperti itu. Nah, kalian, apalagi kalian perempuan, menjaga kekudusan, menjaga tubuh kalian, menjaga diri kalian. Jadi seorang yang tulus hati, ini yang laki-laki, dia menjaga supaya hubungan ini tidak hanya sekedar untuk nafsunya. Jadi dia menjaga sampai pernikahan tetap aman, tetap dalam kekudusan. Jadi jangan sampai akhirnya hubungan gagal hanya karena terbawa perasaan yang salah. Yusuf bermaksud menceraikan atau memutus hubungan. Sebenarnya untuk apa? Menghindari perkataan negatif, gosip atau fitnah dari orang lain. Bahwa Maria ini lahir karena hubungan di luar nikah. Jadi dia mencegah itu semua, tidak mau terlibat lebih dalam urusan dengan Maria. Kalau memang itu Maria ada hal tersendiri dengan Tuhan, biarlah itu Maria sendiri. Dia tidak mau ikut campur. Tapi malaikat Tuhan mencegah perbuatan Yusuf dan meminta dia untuk menikahi Maria sampai dengan menikah. Tapi ketika sudah menikah, akhirnya kan mereka juga ada sensus penduduk. Jadi mereka tidak tinggal di tempat yang itu lama-lama, tapi pulang ke asalnya Yusuf. Apa teladan dari kehidupan Yusuf ini? Pilihlah pasangan yang benar, jangan yang sembarangan. Bukan asal yang baik, tapi yang mau hidup dalam tanggung jawab dan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, eh, kalau belum siap ya jangan pacaran terlalu awal, jangan terlalu lama. Terus hubungan yang baik akan menjaga kekudusan, tidak memanfaatkan pasangan hanya untuk nafsunya. Nah, sekarang ini banyak orang yang memanfaatkan hubungan hanya untuk nafsunya, hanya untuk sekedar kepuasan tubuhnya saja. Kemudian, seorang yang hidup dalam kesetiaan akan menjaga hubungan sekali untuk selamanya. Karena itu jangan terburu-buru mengikatkan diri pada hubungan kalau belum siap. Jangan terburu-buru mengikatkan diri pada seseorang kalau belum siap. Cari seorang yang mau bertanggung jawab sebagai pasanganmu nanti. Karena itu tentukan orangnya di saat yang tepat, bukan di saat yang cepat atau di waktu yang terlambat. Ketika itu Yusuf dan Maria mereka akhirnya melanjutkan hubungan. Maria usianya masih muda sekali. Di Yahudi itu kalau orang umur 14-15 tahun sudah boleh menikah. Ya paling lambat 19 tahun. Kalau yang laki-laki 20 tahun. Jadi ini teladan mengenai Yusuf yaitu dia seorang yang tulus hati. Dia yang tidak mau mencemarkan Maria. Dia menjaga kekudusan juga. Jadi tidak menjamah Maria sebelum mereka menikah. Oke, ini pembelajaran pertama.
Nah, jadi bahwa yang namanya pertunangan itu sudah dianggap seperti menikah, sudah pasti itu yang jadi suami atau istri. Selama tidak ada situasi-situasi yang darurat, misalkan meninggal atau apa, sudah pasti. Tidak bisa putus terus kemudian menjalin hubungan dengan orang lain itu tidak ada di tradisi mereka. Kalau di Indonesia kan bisa tunangan kemudian putus kemudian menikah dengan yang lain. Itu kan sering terjadi seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, poin kedua adalah Maria seorang yang hidup dalam ketaatan. Nah, sekarang ganti. Nara yang baca. Lukas 1 ayat 35 sampai 36. Nanti Cinta ayat 37 sampai 38. Lukas 1 ayat 35 sampai 36. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Ayat 36, sesungguhnya Elisabeth, seanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Nah, lanjut Cinta. 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Iya. Jadi malaikat itu namanya malaikat Gabriel. Malaikat itu ada beberapa yang punya tugas. Satu malaikat yang menyampaikan pesan namanya Gabriel. Kalau malaikat lain, pernah tahu Sinta? Gabriel itu yang menyampaikan pesan. Mikael, Pak. Ya, Mikael itu malaikat apa? Eh, pemimpin kayaknya. Pemimpin penghulu. Bukan. Kalau Mikael itu adalah malaikat Bala perang. tentara ya? Iya, bala Iya. tentara, malaikat perang. Jadi ada Gabriel itu yang menyampaikan berita, menyampaikan pesan. Pokoknya kalau di Alkitab ada malaikat menyampaikan pesan pada seseorang itu Gabriel. Ada Mikael itu malaikat perang. Kemudian ada lagi sebenarnya yaitu malaikat namanya Rafael, malaikat penyembuh. Jadi kalau ada cerita satu kali seorang lumpuh yang selama 38 tahun di dekat kolam Bethesda berkata bahwa saya menunggu malaikat datang sewaktu-waktu airnya diguncang. Itu yang maksud menunggu malaikat namanya malaikat Rafael. Ada lagi namanya malaikat Lucifer, itu pemimpin pujian. Nah, itu yang sekarang jadi iblis atau setan. Atau kuasa kegelapan itu adalah Lucifer, malaikat pemimpin pujian. Maria menerima tugas dari Tuhan melalui malaikat Gabriel. Tugasnya berat dan belum ada yang menerima tugas seperti dia. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa kamu akan mengandung melalui Roh Kudus. Dan di ayat berikutnya eh, Maria itu tidak protes, dia hanya bertanya, tapi saya kan belum bersuami, bagaimana? Kamu mengandung oleh Roh Kudus. Dia akan mengandung anak tanpa melalui hubungan suami istri, tanpa melalui pernikahan. Artinya sebelum menikah dia sudah kandung, sudah mempunyai, sudah hamil. Saat itu diperkirakan usianya 15 sampai 19 tahun. Usia yang masih sangat muda. Dia merelakan di masa mudanya, dia berikan pada Tuhan. Dia tidak seperti eh, Elizabeth, usianya sudah tua, dia kemudian mengandung, ya mungkin masih tidak terlalu resikonya tidak besar. Ketika dia mungkin sudah hamil, Yohanes Pembaptis sudah lahir, ya mungkin tidak lama juga akhirnya meninggal dan sebagainya, tidak ada masalah. Tapi Maria masih muda sekali, disebutkan dia adalah seorang yang masih perawat. Dia masih muda, menyerahkan tubuhnya untuk jadi alat bagi kelahiran Tuhan Yesus. Dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Respon Maria itu apa? Siap melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Tadi dibaca oleh Sinta bahwa jadilah padaku sesuai, sebab aku ini hambamu, jadilah padaku sesuai yang kau kehendaki. Maria masih muda, masih perawan, masa depannya masih panjang, tapi dia bersedia menyerahkan dirinya untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan.
Apa yang kita pelajari dari kehidupan Maria, tadi Yusuf, sekarang Maria, bahwa yang pertama ikut Tuhan itu penuh resiko, tidak datar-datar saja jalan. Apa maksudnya? Kadang-kadang kita ini dikucilkan, disendirikan. Ada yang harus kehilangan pekerjaan untuk ikut Tuhan Yesus. Ada yang harus kehilangan hubungan, ada yang harus kehilangan harta. Ikut Tuhan itu penuh resiko. Kadang-kadang karena orang Kristen kemudian dikucilkan, tidak dianggap, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Maria bisa saja, yang kedua bisa saja dia diolok-olok, digosipkan dan difitnah oleh orang-orang di sekitarnya. Namun dia memilih untuk menjalani apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin saja apa diolok-olok kenapa? Oh, siapa itu yang menghamili dia? Tiba-tiba hamil. Kok bisa masih belum menikah kok bisa hamil? Ngapain itu dan sebagainya. Dia bisa menerima banyak perkataan. Diolok-olok, digosipkan dan difitnah oleh orang-orang di sekitar. Itu adalah teladan dari kehidupan Maria bahwa ikut Tuhan itu penuh resiko. Kemudian dia bisa saja diolok-olok. Dan pertanyaannya, masih bersediakah kalian mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Meskipun banyak resiko yang dihadapi ke depan. Mungkin masih muda, kalian belum tahu resiko ke depan. Tapi, atau mungkin sudah pernah mengalami. Tapi, jangan sampai kita kehilangan. Kepada Nara, kalau ditanyakan, meskipun ada resiko yang nggak enak kalau mengikut Tuhan Yesus, apakah kamu mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Ya. Kepada Sinta, meskipun mungkin kehilangan banyak hal, banyak situasi tidak menyenangkan, banyak resiko, konsekuensi. Apakah Sinta bersedia ikut Tuhan dengan sepenuh hati? Jangan sampai kita kehilangan iman. Mengikut Tuhan Yesus itu bukan supaya mendapatkan kenyamanan hidup, tapi supaya kita menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau bagi kita. Misalkan di sekolah, Tuhan maunya Nara supaya jadi seorang anak yang hidup dalam kebenaran, menjalankan firman Tuhan, tidak menjalankan situasi-situasi yang salah, tidak gosip, tidak ngomong yang jelek, tidak menjelekkan orang lain. Bisa. Juga Kak Sinta misalnya di pekerjaan, meskipun mungkin sama-sama Kristen, tapi diuji bagaimana kejujuran, bagaimana bertahan dengan imannya, bagaimana kalau orang lain ngajak menjelekkan seorang, tapi dia tetap uh, mungkin hanya mendengar sekilas, tapi ketika diminta pendapat terus dan berkata saya tidak mau kalau harus menjelekkan orang itu karena saya tidak ada masalah atau apapun dalam kehidupan kita menjalankan iman. Kehidupan ini tidak pernah mudah. Karena apa? Mengikut Tuhan Yesus itu kita adalah menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Natal tidak ada orang yang taat seperti Maria, tidak ada Tuhan Yesus lahir. Kemudian berkata, oh saya tidak mau, orang lain yang lain lagi saja. Jangan saya. Maka Tuhan Yesus nggak akan lahir. Atau mungkin lewat orang lain. Maria tidak akan kita kenal. Kalau Yusuf seorang yang tidak tulus hati, kemudian dia tidak mau menikahi Maria, dia meninggalkan Maria. Saya tidak mau nama saya jadi tercemar. Nah, Tuhan nggak akan pakai Yusuf. Dan nama Yusuf tidak akan kita kenal sampai sekarang. Oke, sekarang yang jadi sharing kita, yaitu berapa hari atau besok kita akan mulai Natal, merayakan Natal. Dan beberapa hari lagi kita masuk di tahun yang baru. Kalau boleh ditanyakan, komitmen apa yang kalian mau janji, yang mau diberikan untuk Tuhan dari hidup di masa muda ini? Misalkan mau bangun pagi untuk baca firman Tuhan, atau tidak lagi berbohong, tidak lagi mencontek, atau menggunakan keuangan dengan benar, atau mungkin juga tidak berteman sembarangan, ya, tapi hanya mau berteman dengan orang-orang yang uh, tidak melanggar firman Tuhan, atau mau melayani Tuhan di masa muda, dan sebagainya. Kira-kira apa yang mau kalian berikan pada Tuhan? Misalkan kalau besok Natal diminta ngasih kado-kado apa dari hidup kalian yang kalian mau berikan untuk Tuhan? Atau ketika masuk di tahun yang baru, apa yang mau kalian berikan?
komitmen yang baru. Kalau dari saya mau belajar, sebenarnya dari dulu, saya mau belajar untuk supaya tidak mudah tersinggung. Saya mau ketika orang lain bicara apa, saya tidak terlalu mempedulikan, artinya tidak mau membuat hati saya terluka. Dan juga tidak berkata-kata kasar. Walaupun seringkali juga masih mudah tersinggung juga, masih jatuh lagi, masih ngomongi orang lain dengan kata-kata yang kasar. Kadang saya juga mengalami demikian, tapi saya mau merubah diri saya lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Dan itu bisa kita berikan di masa muda, kita memberi yang terbaik buat Tuhan, melayani Tuhan. Oke, menurut Nara, apa yang kamu mau berikan buat Tuhan dari hidupmu? Lebih rajin baca Alkitab mungkin. Mau rajin baca Alkitab, oke, puji Tuhan. Kita berikan terbaik buat Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, mumpung masih muda. Baca firman Tuhan kan masih kuat, matanya masih terang. Kalau sudah tua, enggak bisa. Sudah tua berkata, saya mau rajin baca Alkitab, ya sudah tua, matanya kan sudah enggak terlalu jelas. Kalau baca Alkitab ya mungkin juga sudah capek. Jadi mumpung masih muda, berikan yang terbaik. Kalau menurut Cinta, apa yang kamu mau berikan buat Tuhan di momen Natal ini? Lebih rajin ke gereja. Biar rajin ke gereja. Terus selama ini gak rajin. Iya, kalau nggak ada tugas biasanya nggak datang juga. Itu dia. Nah, rajin ke gereja, baik itu komitmen yang luar biasa, apalagi masih muda. Kalau sudah tua, mau ngapain? Sudah tua mau gereja tapi sudah nggak bisa jalan, nggak bisa ke sana kemari. Karena itu kan ada lagu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Kalau sudah tua, ya tentu kalau nggak berdaya ya bisa apa? Kita masih muda, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi kalau mau ke gereja, disetel alarmnya, bangun pagi, siap. Dan juga yang mau baca firman Tuhan, lebih giat lagi. Oke, yang lalu Nara yang berdoa, sekarang Sinta boleh berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa melakukan konsel Bapak. Kiranya Engkau yang berkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan semuanya menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih.